Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan suara pengembalaan dari hamba-hamba Tuhan GKI Karawaci. Hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, doa memohon pertolongan. Saya akan membacakannya dari Mazmur 10 ayat 12-15. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang yang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua orang yang menceritakan kepada teman saya bahwa mereka ditipu. Yang satunya ditipu lebih dari 100 juta, yang lain ditipu 75 juta. Padahal orang Kristen yang ditipu ini bukanlah orang yang kaya. Uang usaha mereka melayang dan mereka harus berhutang lagi untuk bisa memulai usaha. Namun hal yang membuat saya kagum adalah bahwa mereka tetap percaya, tetap mempercayakan hidup dan usaha mereka kepada Tuhan. Mereka hanya menginstruksi diri mereka selama ini. Saya tidak pernah mendengar mereka berkata seperti Mazmur 10 ayat 1. Mereka tidak pernah berkata, Tuhan itu jauh. Tuhan itu menyembunyikan diri pada waktu berada di dalam kesesakan. Mengapa mereka tidak mengucapkan kata-kata itu? Alasannya adalah karena mereka berdoa ketika sedang mengalami masalah. Daud atau sang pemazmur pun hanya di dalam ayat 1 mengucapkan kalimat bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan itu menyembunyikan diri. Tapi ketika masuk di dalam ayat yang ke-12, Daud menaikkan doa kepada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa ada sebuah pergumulan rohani di dalam Mazmur 10 ayat 1-14. Di mana Daud menanyakan, mengapa Tuhan berdiri jauh-jauh? Mengapa Tuhan menyembunyikan diri? Pemazmur berada dalam keadaan tertekan, mempunyai masalah yang berat dan tidak melihat pertolongan Tuhan. Pemazmur kemudian berdoa, bangkitlah Tuhan. Apa yang dialami oleh pemazmur merupakan salah satu contoh di mana betapa lemahnya dan bergantungnya umat Allah kepada Tuhan. Kita mungkin tidak menghadapi musuh atau orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Kita hidup di dalam lingkungan yang baik. Namun kita mungkin memiliki masalah lain. Misalnya penyakit, masalah ketakutan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendoakan jemaat yang sedang sakit berat. Saya sendiri sadar bahwa kita ini adalah sangat lemah dan sangat terbatas. Penyakit tidak bisa dilawan. Kalau yang ringan masih bisa dilawan, misalnya sakit kepala, minum Paramek, sembuh. Tapi bagaimana ketika sakit kanker? Dokter pun menyerah. Mereka hanya memberikan obat untuk memperlambat kematian dan memperpanjang penderitaan. Atau penyakit stroke, dokter pun tidak bisa apa-apa. Seringkali dokter mengatakan, tunggu waktu dan mujizat. Di dalam keadaan seperti itu, ya hal yang paling utama adalah berdoa. Dan kita perlu memahami bahwa yang paling dibutuhkan oleh seorang yang sedang sakit berat adalah doa kita.
Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh bukan sekedar penyembuhan, tapi kita butuh Sang Penyembuh atau Tuhan sendiri. Orang yang kita doakan mungkin pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka telah beroleh kekuatan dalam menjalani penderitaannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Sukacita Kristen itu ada di dalam penderitaan. Itu yang dari 2 Korintus 6 ayat 10 atau Kolose 1 ayat 11. Seperti hal ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia hanya bisa memberikan damai dan sukacita ketika saya sehat, ketika saya banyak uang. Tetapi Tuhan dapat memberikan sukacita tanpa bergantung kepada hal-hal tersebut. Walaupun tidak ada kesehatan, tidak ada uang, tidak ada kehormatan, namun sukacita, damai sejahtera tetap bisa kita miliki. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Berdoa ketika kita sedang di dalam kesukaran. Saat-saat ini ekonomi kita mungkin sedang mengalami kesulitan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang sakit. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan karena tertular virus dan lain sebagainya. Banyak usaha yang jatuh dan terpuruk secara ekonomi. Doakanlah. Doa bukan hanya sekedar melihat jawaban, tetapi doa untuk bisa melihat bahwa Tuhan hadir di dalam kesusahan kita. Atau kalau hari ini semua berjalan dengan lancar, kita dalam keadaan sehat, baik, tetaplah berdoa. Karena manusia sangat rentan terhadap bahaya. Hari ini kita bisa sehat, namun besok, lusa kita bisa sakit. Malam ini kita bisa tidur, tetapi pagi hari mungkin tidak bisa menggerakkan badan kita. Hari ini kita bisa kaya, besok mungkin kita bisa jatuh miskin. Kita mesti bergantung kepada Tuhan. Selain itu, kondisi yang baik, sehat, aman, terkendali, memiliki bahaya tersendiri. Karena itu bisa membuat sebuah kondisi di mana kita tidak membutuhkan Tuhan. Itu bisa menjadi sebuah kondisi di mana kita meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, katakanlah senantiasa, bangkitlah Tuhan, ulurkanlah tanganmu atas diri saya, supaya saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Doa merupakan terapi. Doa merupakan saluran untuk mengeluarkan kecemasan, ketakutan, dan masalah-masalah kita. Dan doa juga merupakan sarana untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.